Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini kalian dapat lebih memahami materi ini, serta keberkahan kita di dalam menuntut ilmu tetap kita dapatkan meskipun kita belajar dari jarak yang jauh. Sebelum masuk materi klasifikasi makhluk hidup, ada baiknya kita mengamati keadaan ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Di situ nampak keberagaman dalam bentuk benda, misalkan ada segi 4, segi 3, lingkaran yang terdapat pada benda-benda di sekitar kita seperti meja, jam dinding, atap rumah, dan lain-lain. Selain itu juga ada keragaman ukuran benda dari yang kecil sampai yang berukuran besar. Selain ukuran dan bentuk benda yang beragam, juga warna benda serta keadaan permukaan benda, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang keras, serta keragaman pada bahan penyusun benda. Untuk dapat melakukan proses klasifikasi terhadap makhluk hidup, kita harus memahami ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya adalah makhluk hidup itu bergerak. Kalau pada hewan, dia akan bergerak berpindah tempat untuk mencari makanannya. Sedangkan pada tumbuhan, mereka bergerak pasif. Contohnya adalah bunga yang menghadap arah sinar matahari. Kemudian makhluk hidup juga bernafas. Dalam hal ini, dia menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya, makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau makanan. Untuk dapat terus hidup dengan baik, maka dia harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta dia juga peka terhadap rangsang yang menyentuh pada bagian tubuhnya. Berikutnya adalah prosedur pengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yang kedua pengelompokan, yang ketiga adalah pemberian nama. Pada tahap identifikasi, makhluk hidup dimulai dengan pengamatan makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Yang pertama pada bagian morfologi atau permukaan luar tubuhnya, fisiologi atau proses yang terjadi di dalam tubuhnya, berbagai macam sistem, baik sistem pencernaan, pernapasan, sistem reproduksi, dan lain-lain, serta anatomi tubuhnya atau bagian dalam tubuhnya, serta jumlah kromosom, serta tingkah laku dari makhluk hidup perlu untuk diidentifikasi. Apabila sudah dilakukan proses identifikasi, selanjutnya dilakukan pengelompokan dengan cara mencocokkan dan mengelompokkan makhluk hidup lain dengan memiliki ciri-ciri serupa akan dikelompokkan dalam unit yang sama yang disebut sebagai takson. Tahap ketiga adalah tahap pemberian nama. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengenali makhluk hidup dan membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup diantaranya adalah mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Selain itu, dengan klasifikasi makhluk hidup kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Apabila memiliki kesamaan ciri yang banyak, kemungkinan besar dia akan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sebaliknya, apabila perbedaannya cukup banyak dan signifikan, maka makhluk hidup tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. Selain itu, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengetahui manfaat makhluk hidup itu bagi kepentingan manusia, serta mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Selanjutnya adalah pengertian klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Ilmu yang pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Bapak taksonomi dunia yaitu Carolus Linnaeus dari Swedia. Tujuan kegiatan klasifikasi adalah mempermudah dalam mengenal dan pelajari makhluk hidup. Kegiatan penamaan ilmiah makhluk hidup memiliki tata aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau dikenal sebagai binomial nomenklatur, yaitu sistem tata nama ganda. Contohnya pada nama padi, nama ilmiahnya adalah Oryza sativa.
Floriza menunjuk nama genus diawali dengan huruf kapital dari Sativa S yang kecil nama spesies. Kata pertama pada penulisan nama ilmiah berupa genus atau marga diawali huruf kapital, dan kata kedua nama spesies dengan huruf kecil ya. Kemudian alasan penggunaan bahasa Latin dibanding menggunakan bahasa yang lain adalah agar tidak keliru dalam mengidentifikasi makhluk hidup, karena tidak ada makhluk hidup yang sama persis. Kemudian nama ilmiah cenderung jarang berubah dan bersifat universal, sama di seluruh dunia. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali yang dirintis oleh Carolus Linnaeus pada awalnya adalah mengelompokkan makhluk hidup dalam dua kingdom besar, yaitu kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dan kingdom Animalia atau dunia hewan. Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut ternyata ditemukan makhluk hidup yang tidak bisa digolongkan dalam kelompok tumbuhan maupun tidak bisa dikelompokkan dalam kelompok hewan, sehingga dia membutuhkan kelompok tersendiri. Berikutnya adalah klasifikasi menurut Whittaker yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom atau 5 kerajaan besar. Kelompok yang pertama adalah kingdom Monera yang diisi oleh sejumlah bakteri dan alga hijau biru. Ciri-ciri dari kingdom Monera yang pertama adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler serta bersifat mikroskopis. Ciri yang kedua adalah Monera tidak memiliki membran inti atau sel prokariotik, sehingga dikatakan belum memiliki inti sejati. Sebagian besar hidup heterotrof atau tergantung pada organisme lain. Ada juga yang bersifat autotrof, contohnya dari kelompok cyanobacteria. Cara berkembangbiakan pada Monera adalah dengan melakukan pembelahan. Ada juga yang melakukan proses konjugasi. Contoh Monera adalah seluruh jenis bakteri dan alga hijau biru atau cyanobacteria. Habitatnya di daerah perairan atau tempatnya. Kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Ciri-ciri dari kingdom Protista, dia bersel satu atau uniseluler, meskipun ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Selnya bersifat eukariotik, artinya sudah memiliki membran pembungkus inti. Protista dibedakan menjadi 3 macam, yaitu protozoa atau protista yang mirip hewan, kemudian alga atau ganggang, yaitu protista yang mirip tumbuhan, serta ada juga protista yang mirip jamur. Berbagai macam spesies dari kelompok kingdom Protista bisa kita lihat pada gambar sebelah. Itu ada Dictyostelium dan Discoidum, Saprolegnia, Thysalium, serta Phytophthora infesta. Kingdom yang ketiga adalah kelompok fungi atau kelompok jamur. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Sebagian besar jamur terdiri dari banyak sel atau multiseluler, meskipun ada yang uniseluler. Jamur sudah mempunyai selaput inti sel atau selnya bersifat eukariotik. Sel terlindungi oleh zat kitin, serta cara hidup dari jamur ada yang saprofit atau menempel pada organisme yang sudah mati, serta ada yang bersifat parasit atau menempel pada organisme hidup. Cara berkembang biak dari jamur adalah menggunakan spora. Kelompok yang keempat adalah kingdom Plantae atau kelompok tumbuhan. Ciri-ciri khasnya adalah memiliki dinding sel, tidak dapat bergerak aktif, mempunyai klorofil sehingga bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Secara umum tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh atau memiliki pembuluh xilem dan phloem yang bertugas mengambil mineral dan unsur hara dari dalam tanah, serta bagian phloem yang menghantarkan hasil fotosintesis. Kingdom Plantae diberi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut,
atau bryophyta, ini tampak pada gambar yang sebelah kiri. Kemudian ada tumbuhan paku atau pteridophyta, ciri khasnya dia memiliki spora pada bagian belakang daunnya ya. Kemudian tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini ada biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup, serta pada tumbuhan biji tertutup masih dibagi menjadi kelompok monokotil dan dikotil. Kingdom yang kelima atau yang terakhir yaitu kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Ciri khas dari kerajaan hewan ini tidak memiliki dinding sel, jadi selnya dilindungi oleh membran sel. Selain itu dapat bergerak aktif, tidak dapat melakukan proses fotosintesis sehingga bersifat heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata atau avertebrata, dan hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Demikian pertemuan kita mengenai pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dengan baik, juga dapat menerapkannya dengan melakukan tindakan klasifikasi terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa bertemu dengan saya di video call maupun menggunakan Zoom, serta latihan yang ada di LKS bisa untuk bahan untuk latihan evaluasi memahami materi klasifikasi makhluk hidup. Demikian pertemuan kita akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.